kalau ru'ya itu asosiasinya biasanya sesuatu yang positif. Maka Nabi Yusuf ketika bermimpi itu kosakatanya memakai kata ru'ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, ketika yang mimpi itu misalnya seorang raja atau mungkin mimpi-mimpi yang mohon maaf ya, mimpi jinabah begitu ya, maka biasanya kosakatanya memakai al-hilm atau ihtilam begitu ya. Sehingga di sini ar-ru'ya ru'yatu ma yata'awwalu ala khairi wal amri alladhi yasurru bi. Jadi kalau memberikan optimisme, memberikan kebahagiaan, memberikan semangat, itu biasanya kosakatanya memakai ru'yah. Nah, kemudian kalau orang mimpi sesuatu yang buruk, maka kosakatanya menggunakan al-hilm. Wal hilmu huwal amru al-fadhi. Al-hilm adalah mimpi yang tadi serem-serem, sesuatu yang kemudian menyeramkan dan juga tidak jelas arahnya atau pemahamannya begitu. Yurihi asyaitanu lil mu'mini liyuhzinahu. Yang kemudian ditampakkan pada diri seorang mukmin ketika tidur untuk memberikan rasa sedih, waliyukadhira aisyahu, dan juga kemudian mengotori hidupnya dalam memberikan pesimisme atau memberikan kegundahan, kegalauan dalam kehidupannya. Nah, sehingga tadi dalam hal ini ya, waqad qassama tafsir Al-Qurtubi jilid 11 halaman 252. Waqad qassama Rasul ar-ru'ya aqsaman tughni an qawli kulli qailin. Sesungguhnya perdebatan tentang kategori dan juga macam-macam mimpi ini bisa diputuskan dengan kategorisasi yang sudah disampaikan Rasulullah yang bisa memutus berbagai perdebatan itu. Rawa Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Auf bin Malik dari Rasulullah SAW, qala ar-ru'ya salasatun. Mimpi itu terbagi menjadi 3. Minha ahawilu syaitan liyuhzina ibna adama. Jadi semacam fantasi-fantasi setan yang muncul ketika seseorang itu tidur, tujuannya adalah membuat manusia itu sedih. Lalu kemudian yang kedua, wa minha ma yahummu bihi fi yaqdzatihi. Jadi sesuatu yang kayak semacam inspirasi dalam keadaan terjaga alias tidak tidur. Fayarahu fi manamihi, namun kemudian terbawa ketika mimpi. Nah, yang ketiga tadi yang disampaikan Ustadz Heri, wa minha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Qala kemudian Auf bin Malik melanjutkan riwayah, qultu aku bertanya ya, kepada rawi ya, sami tahadza min Rasulillah, kamu serius nih dengar dari Rasulullah? Qala Auf bin Malik mengatakan, "Na'am, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nah, jadi memang ada yang namanya kembang tidur, ada yang namanya memang jadi tadi yang disampaikan Ustaz Wijayanto ya, obsesi, angan-angan atau imajinasi yang ada ketika seseorang itu terjaga belum tidur lalu terbawa mimpi. Ada juga yang tadi semacam fantasi-fantasi dari syaitan, tujuannya adalah membuat seseorang itu sedih. Nah, ada juga tadi ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nah, masalahnya adalah itu kan kaitan dengan ru'yatus sholihin ya. Orang mimpinya orang-orang soleh. Nah, masalahnya kan tadi yang disampaikan Ustaz Sigit tadi, kalau kemudian tidak ada batasan atau definisi yang tegas, masing-masing orang nanti akan mengklaim dia sebagai orang yang soleh dan kemudian mengaku dia mendapatkan suatu mimpi, dan hari-hari ini mungkin akan rame ya terkait dengan mimpi seseorang yang mencalonkan capres atau caleg itu yang jadi si A, si B seperti itu. Ini tentu akan sangat membuat keyakinan seseorang yang nanti akan menjerumuskan pada syirikan. Poinnya sudah disampaikan Ustaz Imad bahwa kalau kita itu beriman kepada Allah, baik rububiyahnya atau uluhiyahnya, bahwa tidak ada yang bisa mengatur, menentukan, memastikan segala arah hidup, masa depan atau apapun kecuali Allah, itu saya pikir sudah clear ya. Kalau mimpi itu buat seru-seruan aja lah. Yang saya maksud ya, apalagi tadi disampaikan kalau mimpi itu sebenarnya malah tidak dicerita-ceritakan. Misalnya juga ketika
Nabi Yusuf ya, itu bermimpi dan mimpinya Nabi itu kan jelas benar ya. Apalagi kosakatanya ro'a itu. Ini ro'a itu. Pesan atau nasihat Nabi Yakub kepada putranya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadi seorang nabi yang pasti mimpinya benar dan mimpinya itu indah ya, tentang keindahan kebahagiaan, itu saja tidak boleh diceritakan. Lah apalagi mimpi-mimpi yang tadi serem-serem tadi, maka dalam hadis lain disebutkan kalau ada mimpi-mimpi serem gitu, suruh bangun kemudian meludah sebelah kiri itu 3 kali. Tapi isyarat kan, bukan betul-betul meludah, cuman isyarat kan. Ya kalau ada istrinya dikira rujuk gitu kan. Ya bikin perubahan. Ya artinya arahnya itu tentu ditentu. Masalahnya mohon maaf, misalnya di hotel atau tempat yang bagus, tentu maksudnya adalah ya bangun cari yang tempat yang tepat. Iya, yang tepat lah, cari yang tepat. Soalnya kalau itu meludah betul padahal tengok kiri ada istri kan. Ya betul. Dikiranya malah lagi marah-marahan. Betul. Ya, jadi artinya masalah teknis meludah itu bab lain ya. Tapi kaitannya dengan tadi ya, percaya kepada mimpi, saya pikir kalau dalam artian percaya bahwa masa depan saya ditentukan oleh mimpi, kemudian bahwa kejadian di dunia ini terkait masa depannya, baik perorangan maupun kejadian itu ditentukan oleh mimpi, itu saya pikir ya bisa menjurus kepada kesyirikan tadi ya. Tetapi kalau sebagai motivasi, tetap keyakinannya bahwa Allah lah yang menentukan, saya pikir sangat bagus juga lah, bagus-bagus aja untuk motivasi ya. Tetapi sekali lagi memang nanti akan rawan klaim ya ru'yatus shalihah itu. Jadi di sini juga ada hadis akhrajahu Muslim ya, riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah bersabda, lam yabqa min mubasysyiratin nubuwati illa ru'ya as-shalihah yaraha al-muslimu as-shalihu aw turalahu. Jadi dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenabian, wahyu itu terputus, sehingga cara seseorang mendapatkan semacam kayak taruhlah ilham atau tuntunan itu bisa lewat ru'ya as-shalihah, mimpi yang yang timbul dari seorang muslim yang soleh. Nah, masalahnya tadi saya sampaikan ya, kalau hanya dimaknai secara harfiah, nanti orang akan menganggap bahwa dirinya itu orang yang soleh, orang yang istilahnya berhak mendapatkan dalam tanda kutip wahyu tadi ya. Sehingga kalau menurut saya ya, patokannya adalah wal muradu birru'ya as-shalihah, yang dimaksud dengan mimpi yang soleh alias ghalibu ru'as shalihin, biasanya adalah mimpi orang yang soleh. Wa illa fas-salihu qad yura al-adghath walakinnahu nadirun likillati tamakkuni syaitan minhum. Hanya saja ya, jadi ilah di sini saya pikir bukan ilah bermakna istisna ya, maka kita terjemahkan hanya saja orang yang soleh itu juga kadang-kadang qad yara al-adghath, imajinasi fantasi syaitan tadi meskipun langka gitu. Sehingga fa inna sidqa fiha nadirun li ghalabati tasalluti syaitani alaihi fannasu ala hadza salasu darujatin. Dengan demikian maka masalah mimpi orang soleh ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, orang soleh yang pertama adalah al-anbiya'u wa ru'ahum kulluha sidqun. Orang yang soleh yang pertama adalah kategori para nabi, yang mana mimpinya semua adalah benar. Wa qad yaqa'u fiha ma yahtaju ila ta'birin, dan kadang-kadang juga perlu ditakwil atau dijelaskan ya, seperti mimpinya Nabi Yusuf itu. Yang kedua, orang soleh level yang kedua adalah as-salihun, orang-orang soleh secara umum. Wal aghlabu ala ru'ahum as-sidqu, ya mayoritasnya biasanya berupa kebenaran. Wa qad yaqa'u fiha ma la yahtaju ila ta'birin, meskipun kadang-kadang mimpinya itu cukup jelas, tidak perlu ditakwil. Nah, yang ketiga ini nih yang mungkin perlu kita waspadai, yaitu wa man adahum wa qad yaqa'u fi ru'ahum as-sidqa wa qad yaqa'u fi ru'ahum as-sidqu wal adghathu. Selain para nabi, selain orang-orang soleh, orang-orang umum, orang biasa, orang awam begitu, yang kadang-kadang juga itu hanya fantasi atau imajinasi saja. Yang dimaksud syirik bukan pada percaya mimpi, betul itu kalau jadi satu keyakinan dari etikot jelas itu melanggar itu bahwa mimpi 1/46 dari sebagian kenabian, oke. Tapi memang
hadis lain mengatakan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang jujur pembicaraannya. Itu ada hadis lain. Dan orang yang soleh perbuatannya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada 6 nasihatnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 6 nasihat untuk mimpi-mimpi yang baik yang akan kita dapatkan. 1, dia menjaga kejujuran. Termasuk di dalamnya adalah soleh dalam perbuatan. Makanya dibina anak soleh. Itu membina untuk kesalehan dan kejujuran. Yang kedua, makannya halal. Yang ketiga, memelihara amar ma'ruf dan mungkar, menahi mungkar. Jadi kalau senantiasa karena amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu mengajak itu yang paling dekat dengan mulutnya adalah telinganya sendiri. Maka kalau sering orang ngajak kebaikan, insya Allah dia berpengaruh pada dirinya. Apalagi kalau dia nahi mungkar, kalau dia mencegah, otomatis dia sendiri juga harus menghindarinya. Cuman kita kalau amar ma'ruf agak kenceng, tapi kalau nahi mungkar kayaknya cari amannya saja, apalagi di saat tahun pemilu. Oke. Dan yang keempat, hendaklah tidur dalam keadaan suci. Ternyata ini sunnah yang sering dilupakan. Ternyata Rasulullah itu kalau mau tidur itu wudu. Ya itu, makanya sangat bagus mulai kita, daripada kita bahas tentang mimpi kita, jauh lebih baik bagaimana mimpi-mimpi baik itu kalau kita nanti dalam keadaan mutawadi, dalam keadaan suci, di dalam kita tidur. Jadi wudu tidak hanya untuk sholat, ternyata ada wudu yang dipakai untuk menjelang tidur. Ya. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Memang kiblat itu kiblatnya orang hidup maupun orang mati. Makanya jenazah itu semuanya menghadap kiblat. Menghadapnya kalau di Indonesia ke barat. Jangan satu barat, satu ke timur. Nanti dialog malah ngobrol ya. Karena menghadap semuanya kan dia nggak bisa ngobrol. Ini mentang-mentang suami istri, yang satu hadapan timur, ini barat kan, nanti jadi ngobrol. Ya. Dan yang keenam, zikir kepada Allah dalam keadaan matanya terbuka maupun tertutup. Ini yang agak susah. Maksudnya zikir dalam keadaan tidur gimana Ustaz? Nih. Zikir dalam keadaan mata terbuka maupun dia saat tertidur. Itu maksudnya gimana? Ini nasihatnya. Zikir dalam keadaan tidur. Iya. Mungkin maksudnya hatinya mungkin. Kan kadang-kadang ada orang tidur itu bagian orang. Yang utama Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad matanya kalau tidur beliau matanya tertutup tapi hatinya masih. Yang pertama seperti itu yang saya pahami. Yang kedua adalah orang yang terbiasa memang berzikir. Ya memang dia kalau dia memang kebiasaannya berzikir, ya zikrullah, mengingat Allah dengan membaca Al-Quran atau yang lain. Maka ketika dia ada uzur tidak berzikir, itu hitungannya dia sedang berzikir. Makanya mau tidur ada zikir Fatimah yang sangat terkenal, yaitu dengan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Tapi biasanya kita belum sampai 100 sudah billahi taufik walhidayah. Biasanya sudah sampai Sidratul Muntaha. Biasanya baru iya langsung Bismika tambah paling takbir baru 20 aja udah. Wong di formal kalam aja begitu awalan ya. Jadi saya ulang untuk mendapatkan mimpi yang baik, ternyata mimpi yang baik itu akan dimiliki oleh orang-orang yang jujur dalam pembicaraan, soleh di dalam perbuatan. Begitu dalam hadis lain. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, untuk melahirkan mimpi yang baik, orang muslim dianjurkan untuk menjaga kejujuran, kesalehan, dan menjaga wudu, makan yang halal, termasuk makan, termasuk minum, kemudian tetap menjaga amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menghadap ke arah kiblat. Jadi tolong yang tempat tidurnya itu belum menghadap ke kiblat, itu hotel-hotel di Mekah dan Madinah itu semuanya dikondisikan untuk tidak menghadap kiblat, untuk tidak menentang kiblat itu semuanya. Dan bagus ini, termasuk kalau mau bikin rumah ya toiletnya jangan menghadap kiblat. Ya, jadi kalau bikin rumah baru segala macam itu. Saya ada satu yang keliru karena tukangnya nggak sesuai, gara-gara cari efektivitas tempat, ya akhirnya kita lupa. Kalau bisa, walaupun tertutup boleh tetap ada pendapat, tapi itu bagian dari itu. Kemudian zikir, ya jadi arah kiblat tapi penuhi dengan zikir. Insya Allah kalau kita zikir
baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur, itu bagian dari yang datang kita udah kebaikan-kebaikan kita dalam mimpi kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada closing dari apa tadi? Masih Ustaz Dery? Cukup. Ya, cukup. Baik. Mudah-mudahan sekali lagi dalam mimpi ya kalau sekedar itu isyarat baik, ya itu motivasi bagi kita. Saya mimpi kok tiap minggu sedekah, ya udah laksanakan saja. Ya. Oh tapi mimpi kan nggak boleh dipercayai, saya nggak mau sedekah, nah, itu malah keliru. itu yang harus dipercayai. Ya. Gitu. Mau saya mimpi kok dipukul orang mau karena mencuri, ya itu isyarat bahwa kamu jangan mencuri. Ya itu aja. Jauh lebih baik kalau kita maknai seperti itu. Ya, baik. Kurang lebih ya mohon maaf, tapi sekali lagi jangan sampai kepada gugon, tuhon, tahayul, TBC ya. Tahayul bid'ah khurafah, kalau digigit ular berarti mau dapat jodoh. Kalau ada burung, kok semalam saya mimpi burung banyak ke rumah, berarti mau ada tamu segala macam dan seterusnya itu laisam. Sebenarnya Ustaz Budi yang banyak tahu referensi tentang itu. Bukannya referensi, pengalaman dan pengetahuan dan pengalaman. Dan pengalaman. Baik, saya rasa itu untuk pertanyaan ini mudah-mudahan terjawab. Kita akan berlanjut, tapi jangan kemana-mana. Kita masih akan membahas di El Kalam, Lembaga Konsultasi Islam dan Kajian Islam.